ini kan suri toladan ya. Saya mendapati apa yang dilakukan Nabi ini, contoh mencium batu, itu dilakukan oleh Muslim. Namun Nabi ini menikah lebih dari 9 atau 10 istri, kok tidak dilakukan? Nah, apa sih tolak ukurnya bahwa apa yang dilakukan akan diteladani, ada juga yang tidak diteladani? Nah gitu, dan selalu jawabannya adalah kekhususan. Nah kalau ada kekhususan itu di mana ayatnya ya? Thank you. Oke, saya kasih satu contoh ya. Sebelum saya masuk ke situ. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus. Iya, sebentar Bang. Sabar dulu. Sabar Bang, sabar. Jangan emosi dulu. Jawab dengan Quran. Jangan emosi dulu. Kita lagi membahas Jangan emosi dulu. Jangan diskusi itu ya lagi bahas Islam. Coba dulu biar dijawab. Nanti kalau udah selesai baru kau naik. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dari lahir, kalian harus hidup tanpa ayah. Kalau Anda mau, saya sebagai Muslim harus sama seperti Nabi Muhammad. Dari lahir, Anda harus tanpa ayah. Kemudian, hari ke-8, Anda harus disunat. Lalu, Anda harus puasa 40 hari 40 malam. Lalu, siapkan lambung Anda untuk ditombak, diludahin, ditampar, ditonjok, tidak kawin, dan matinya harus dengan cara dipantek atau digantung di pohon. Karena ini dalil. Ini dalil. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam diri Yesus, dia wajib. Ada nggak kayak begini, bahwa umat Islam wajib hidup sama seperti Nabi Muhammad hidup? Ada nggak perintahnya? Sedangkan para nabi itu memiliki kekhususan. Daud, istrinya berapa istrinya Daud? Nabi Musa, berapa istrinya Nabi Musa? Abraham, berapa istrinya Abraham? Yakub, berapa istrinya Yakub? Nabi Muhammad bukan mengajarkan poligami. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri. Silakan. Oke, kalau mau naik lagi silakan Bang Jaka. Ini kenapa Kristen-Kristen kayak gini yang muncul ya? Dia bertanya, baru dia yang ngoceh, nggak mau dengerin jawaban. Katanya Yosef itu. Aduh, Katolik, how. Ada Bang Amir nih, mungkin Kristen. Bang Amir, shalom. Selamat malam Bang Amir. Oke. Silakan teman-teman Kristen ya, yang mau naik. Kirim permintaan saja. Bang Jack tadi itu mau naik tapi kok turun kembali. Jadi di Banjuma nggak ada ya hadis Nabi mengatakan ya beristrilah kamu sebagaimana aku beristri. Enggak ada. Nggak ada. Oh, kirain ada. Nggak ada. Beliau hanya mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Itu Rasulullah mengatakan itu. Oke, Bang Sales, selamat malam. Cocok namanya. Iya, selamat malam. Ya, salam kenal Bang ya. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Gimana kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Baik, puji Tuhan ya. Siap. Bang Juma, aku boleh belajar apa enggak? Iya, kita semua belajar. Ya, belajar. Ya belajarnya itu ya dalam bentuk pertanyaan gitu loh. Oh iya boleh. Boleh ya?
Silakan. Jadi gini Bang Juma, pertanyaannya gini, ini tentang dasar ya, dasar iman. Iya. Ya. Jadi pondasi iman umat muslim itu apa Bang Juma? Bisa dijelaskan? Pondasinya itu adalah yang pertama kitab suci. Sebagaimana Al-Quran menceritakan bahwa orang sekarang ini sudah pada tahu bahwa begitu dia lahir ada agama. Ada yang lahir di Kristen, di Islam, ada di Hindu, Buddha. Maka pondasi awal untuk menapaki kehidupan sebagai orang yang beragama, benar tidaknya agama kita, itu kepada kitab kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka acuan utama di dalam beragama itu adalah kitab. Kenapa? Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Islam mengatakan baik, Kristen baik. Tapi untuk menentukan mana yang kebaikannya, kebenarannya itu hakiki secara kebenaran secara hakiki, maka kita lihat daripada kitab sucinya. Landasannya itu di situ. Karena kalau kita menakar kebaikan menjadi sebuah kebenaran, semua orang bisa baik. Menakar kejahatan seseorang untuk menapaki, untuk mengatakan agamanya benar atau salah, semua orang bisa berlaku jahat. Maka yang menjadi landasan utama di dalam beragama, Islam khususnya, itu adalah wahyu dan akal. Dua pilar itu Bang di Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Muslim. Ya, Bang. artinya Waalaikumsalam warahmatullahi dari apa yang dijelaskan Bang Juma tadi, berarti pondasi imannya itu adalah Al-Quran ya Bang Juma ya? Iya, betul. Oke. Atau kitab suci lah ya. Oke Bang Juma. Di dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan begini, ada 5 rukun Islam, ada 6 rukun iman. Iya. Apakah itu juga pondasi Bang Iman? Iya, Bang Juma? betul. Untuk menguatkan rukun iman, rukun Islam, maka senjatanya itu adalah kitab suci. Iya. Oke. Sekarang gini Bang Juma, saya mau tanya tentang 6 rukun iman Islam ya. Iya. Ya. 6 rukun iman Islam itu kan di poin yang ketiga ya. Di poin yang ketiga dia mengatakan Allah memerintahkan loh ya. Allah memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Benar apa salah Bang? Iya, benar. Benar itu. Benar ya. Nah, pertanyaan saya itu kenapa Bang Juma? Itu kan kitab itu bukan kitab umat muslim, tapi kok Iya. dijadikan pondasi iman. Silakan. Iya. Jadi kami beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa agama Islam itu bukan hanya diajarkan kepada kami umat Islam ini. Tapi ajaran Islam itu sudah pernah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu melalui sebuah kitab atau ketetapan yang diberikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran itu betul. Surah An-Nisa ayat 166. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabi. Betul itu. Nah, kami beriman bahwa Taurat pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Begitu juga Zabur atau Mazmur diwahyukan kepada Nabi Daud. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman pada keadaan itu, bahwa kitab-kitab itu diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel melalui rasul yang ditunjuk pada zamannya masing-masing. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Terakhir diutus kemudian Al-Quranul Karim
litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitab-kitab yang tadi hanya dispesialiskan kepada Bani Israel, Bani Yakub doang. Itu. Kami beriman, kami percaya. Iman itu percaya. Kami percaya bahwa Bill Clinton itu adalah presiden, pernah jadi presiden di sebuah negara. Kami percaya, tetapi bukan presiden kami. Tapi kami percaya. Seperti itu, saudara. Jadi kepercayaan kami itu tidak keliru. Kenapa? Karena Bill Clinton memang pernah menjadi seorang presiden. Itu semisal. Begitu, saudara Salesio. Silakan. Mute, Pak. Oke, dia sudah dinyalakan ya. Jadi itu kan yang menjadi masalah itu Bang Juma, yang saya bingung itu loh. Apa itu? Kenapa dijadikan pondasi iman gitu loh? Pondasi iman kami kan kitab suci Al-Quranul Karim yang menerangkan di dalamnya bahwa dulu pernah diwahyukan oleh Allah sebuah kitab ketetapan kepada kaum Bani Israel bernama Torah. Itu iman kami. Al-Quran yang menerangkan itu. Maka kami beriman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran menceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah menerima wahyu berupa kitab Torah. Gitu. Maksud saya itu kenapa jadi itu kan kitab itu kan untuk Bani Israel ya toh. Iya, memang. Kitab itu kan untuk Bani Israel. Pertanyaan saya itu kenapa dijadikan pondasi umat Islam gitu. Pondasi iman kami Quran, Bang. Lah iya, di dalam Al-Quran itu kan mengatakan di 6 rukun iman tadi kan toh. Iya, beriman kepada kitab. Taurat, Injil dan Zabur kan. Iya. Kepada siapa? Kepada siapa Torah itu diwahyukan? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fa khuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Al-Quran menerangkan Allah pernah menuliskan sebuah kitab kepada Musa bernama Torah. Dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk berpegang teguh kepada Torah. Dan juga Nabi Musa diminta oleh Allah untuk memerintahkan umatnya berpegang teguh sebaik-baiknya kepada kitab Torah. Itu iman kami. Tidak seperti Anda, itu kitabnya orang Yahudi, Anda ambil terjemahannya, lantas Anda dirikan sebuah agama dengan menggunakan kitab itu. Padahal itu bukan untuk Anda, itu untuk kaumnya Bani Israel. Itu iman kami, Bang. Iya, artinya gini loh Bang Zuma, mungkin ini saya bertanya ya karena bingung ya. Jadi kata pondasi itu menurut Bang Zuma itu apa sih? Pondasi itu adalah landasan pertama. Landasan pertama kokohnya sebuah bangunan. Kokohnya sebuah betul. iman kepercayaan. Dan kisi-kisi di antaranya adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci. Ya, artinya tanpa ada pondasi kan suatu gedung itu tidak bisa didirikan tuh. Betul sekali. Betul. Nah, kalau dalam iman tanpa pondasi, apakah iman itu bisa berdiri? Oh, itu bukan iman, Bang. Itu percaya doang. Hah? Beda percaya, beda yakin, beda teguh hati dengan iman. Iman itu level tertinggi. Kan di dalam 6 rukun iman itu kan Allah mengatakan beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur. Iya. Iya. Betul, iya. Kenapa? Lah, kami harus beriman, kami harus percaya kepada Zabur. Bahwa kitab Zabur, kitab Mazmur, kitab Torah, kitab Injil, itu adalah kitab yang diwahyukan kepada kaum terdahulu sebelum Islam itu datang secara sempurna. Oke. Dalam 6 rukun iman itu kan dia mengatakan beriman kepada Taurat, Injil. Karena pertanyaan saya, implementasinya apa Bang Zuma? Implementasinya bahwa ketika kemudian Torah itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mereka kemudian
menolak kebenaran yang muncul di dalamnya. Mereka tegar tengkuk terhadap ajaran Tuhan yang datang di tengah-tengah mereka melalui kitab suci yang dibawa oleh para nabi kepada mereka. Sehingga mereka dikenal sebagai umat yang dimurkai. Maksud saya itu implementasi dari umat muslim untuk beriman pada Taurat, Injil dan Zabur itu apa? Implementasinya ajakan kemudian kepada penganut Torah untuk masuk ke Islam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab yang dulu pernah diwahyukan kepada kalian, kepada nenek moyang kalian, Torah, Zabur, Injil. Sungguh nabiku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab-kitab itu, kitab suci yang ada padamu yang kalian sembunyikan, dan membiarkan sebagiannya lagi untuk tidak dijelaskan pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab suci yang jelas, yaitu Al-Quran. Maka diajak orang-orang Yahudi ini yang tadinya diberi kitab, karena mereka kemudian tidak menjalankan perintah kitab itu, diajak kemudian masuk ke Islam. Begitu. Terus bagaimana pelaksanaan ajarannya gimana, Bang Zuma? Maksudnya ya Islam. Tak ada lagi kemudian ahli kitab, tak ada lagi kemudian penjabaran tadi Torah. kan sudah beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur. Ya. Lalu Lah implementasi kata beriman. Izin Gurunda, mungkin gini maksud dia, kenapa Islam itu tidak mengikuti syariat Taurat, Zabur dan Injil? Gitu mungkin Bang Zuma, silakan Gurunda. lah, kami tidak mengikuti karena Torah itu hanya Bani Israel yang punya. Kami bukan serigala yang nyamar domba. Itu perintah Tuhan yang datang kepada kaumnya Israel, bukan kepada kami. Terus, bukan kepada kenapa Kristen. dijadikan pondasi, Bang Zuma? Al-Quran yang pondasi, Al-Quran yang pondasi, bukan Taurat yang pondasi. Al-Quran saya wa minka beli. Al-Quran kan mengatakan dalam 6 rukun iman, beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur. Nah, setelah itu apa kata Quran tentang Torah? Setelah itu apa kata Quran tentang Taurat? Makanya tadi kan saya tanya arti kata pondasi itu apa? Ya pondasi, landasan dasar. Kan dasar. Landasan dasar. Landasan dasarnya Al-Quran saya mengatakan bahwa ahli Taurat merubah-rubah isi Taurat. Oke, sekarang begini Bang Zuma, apa alasan umat Muslim sehingga Taurat, Injil dan Zabur itu dijadikan pondasi iman? Apa alasannya? Ini orang gila atau orang waras ini ditemani diskusi? Landasan kami Quran, Pak. Landasan kami Quran. Al-Quran mengatakan bahwa dulu pernah diwahyukan Taurat kepada kaumnya Nabi Musa. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka ketika Quran datang, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran telah diam dulu. Bang Zuma, diam Bang dulu. Zuma, yang saya tanya. Diam dulu Bahlul. Udah, turunkan Dek, turunkan orang Bahlul ini. Bagus. Jadi Al-Quran saya mengatakan, Bahlul pemakan babi, sebelum Al-Quran telah ada kitab Nabi Musa sebagai iman, sebagai iman dan imam yang kemudian menjadi anutan, menjadi petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab tersebut, termasuk Torah yang datang dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Kenapa jadi bodoh gitu loh? Anda bertanya kenapa jadi bodoh? Karena tidak ada mutiara yang diberikan kepada Anda. Kalau orang memiliki mutiara, punya ilmu, ada cahaya ilahi di dalam tubuhnya, ada serpihan cahaya di dalam akalnya, artinya dia ini memiliki mutiara. Apa itu? Ilmu, hikmat. Pasti akan paham. Udah dijelaskan berulang-berulang. Dia maunya
Orang Islam ketika beriman kepada Torah, Al-Quran itu sebelum Al-Quran harus di atasnya itu ada terjemahan Perjanjian Lama. Tanggapannya dia begitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki mutiara. Jadi bodoh, bahlul, tolol, tuyul, dongo. Kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Nah, tadi datang cuman menggonggong, mengauskan. Dijelaskan masih aja kayak gitu. Kenapa? Karena babi tidak diberi mutiara. Makanya ketika sang guru menjelaskan, sesederhana apapun bahasa yang digunakan, karena saya itu menggunakan, saya ini teman-teman, saya seorang pendidik. Saya kuliah di 2 kampus, jurusan saya pendidikan, psikologi pendidikan. Artinya apa? Saya menjiwai anak didik saya. Dalam proses belajar mengajar, metodologi pembelajaran tentang materi, supaya pesan itu sampai, ada retorika. Dan bukan hanya sekedar retorika, ada pesan yang dihasilkan dari retorika itu, yang semua strata manusia, pendidikan manusia bisa nangkap, tertancap dengan mudah pesan itu ketika mereka mendengarkan. Metode itulah yang saya gunakan dalam proses belajar. Saya tidak menggunakan bahasa, Ya, saya tidak ini menggunakan bahasa ilmiah. Sebisa mungkin, sesederhana mungkin bahasa itu saya ramu supaya Anda paham. Tapi kalau tak ada mutiara, yang namanya babi, mau diajari seperti apapun tetap aja babi. Gak bisa pintar, gak bisa cerdas. Namanya babi ya babi. Kau ajarin babi itu dengan cara apapun tetap saja dia babi. Yang dia bisa hanya itu ya. Saudara ya, maafkan saya. Iya toh? siap Iya toh? Betul. Iya dong. Kebabian. Iya kan kita juga tidak bisa juga kita melemparkan mutiara ke babi kan? Mutiara kan itu ilmu. Barang-barang kudus itu apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Karena hanya akan diolok-olok. Kenapa? Karena mereka babi. Coba kasih babi, Al-Quran kasih ke babi, diolok-olok, diinjak-injak. Jangan dikasih Quran itu. Dijelaskan dulu sama saudara Mauna. Mauna ini orang mau belajar, Pak. Orang mau mendengarkan. Orang yang awam, tapi kemudian dia sadari dirinya. Saya ini botol kosong yang harus diisi. Kalau yang tadi itu, botol kosong tapi tertutup rapat. Nah itulah babi. Maka jangan kau berikan mutiara. Apa mutiara itu? Ilmu. Jangan kau buang kemudian barang-barang kudus itu kepada babi, kepada anjing. Apa barang kudus itu? Ya Al-Quran. Bang Zuma, Siap paman. kalau keimanan kalian Nabi Isa kan? Ya. Nabi itu menurunkan kitab Injil. Berarti sama dengan Yesus ya Bang Zuma? Ceritanya gini. Aktor yang benar, nabi yang benar itu Isa, Yesua. Tapi kemudian ada sekelompok manusia yang mengambil pengajaran-pengajaran lalu menyusunnya pengajaran itu karena dia ingin memberitakan berita itu kepada orang Yunani dan Romawi yang menggunakan bahasa Greek koine. Maka mereka menggunakan nama-nama orang Yunan. Maka disebutlah Yesus. Pemberitaan yang dihasilkan dari kesaksian-kesaksian orang menceritakan si Yesus ini konon menceritakan, mengajarkan Injil. Nah, pemberitaan kepada Nabi Muhammad dari langit, Nabi Isa memang betul-betul mengajarkan Injil. Namun Injil yang dimaksud adalah kalamullah yang datang kepada Nabi Isa, lalu Nabi Isa sampaikan kepada murid-muridnya. Ketika orang-orang Yunani Romawi membukukan ucapan-ucapan Yesus atau Nabi Isa, maka itu kedudukannya bukan Injil,
kedudukannya adalah buku atau Bible. Begitu saudaraku. Maka dikatakanlah Bible karangan Lukas, Bible karangan Markus, Bible karangan Matius. Nanti setelah agak modern sedikit barulah disebut Injil Lukas, Injil Markus. Ya seperti tadi aku bilang, menipu lawan. Jadi Injil yang aslinya yang mana Bang Zuma? Gimana? Injil yang sebenar-benarnya yang dari Nabi Isa itu sekarang di mana? Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa itu sama seperti Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan berupa kitab pada saat pengajaran. Pembedanya adalah Al-Quran menjadi sebuah kitab, Injil menjadi sebuah kitab. Apa pembedanya? Ketika Al-Quran diwahyukan berupa untaian kalimat, bukan berupa kitab. Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, muridnya. Apa tindakan murid? Menerima, menghafalkan, menuliskan. Jadi ada dua senjata. Yang pertama menghafal, yang kedua menulis. Saling melengkapi. Bagaimana dengan Injil? Yesus mengabarkan Injil. Apa Injil yang diajarkan oleh Yesus? Uraian hadits qudsi. Dalam arti kata, akhir dari penyampaian itu bisa setara dengan itu. Kenapa? Karena tidak dibukukan. Tidak dibukukan dalam arti kata sebuah kitab yang benar disucikan, yang dijamin oleh Allah. Tetapi Nabi Isa menyampaikan sebuah hikmat Torah, hikmat Injil. Hikmat Injil ini diterima oleh muridnya tanpa dihafalkan, tanpa dituliskan. Kenapa dikatakan sebagai kitab? Karena kitab itu artinya ketetapan. Jadi ketetapan Injil, kitab Injil adalah ketetapan Injil. Apa itu? Hikmat Torah. Makanya Nabi Isa tidak datang membawa hukum baru. Kenapa? Karena dia hanya mengajarkan hikmat. Hikmat apa? Hikmat dari pengajaran Nabi Musa yang disebut kemudian hikmat Torah. Inilah yang disebut Injil. Ketika dia dibukukan bukan oleh si murid, bukan dibukukan dari hasil penghafalan. Dia dibukukan hanya dari hasil penyelidikan dari hikmat Injil yang Yesus dakwakan di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa dakwakan. Jadi seibarat seorang guru seperti saya mengajarkan saudara kemudian sebuah kalimat, lalu saudara menghafal. Orang ketiga mendengarkan Anda dengan saya sedang berbincang. Saya mengajarkan sebuah kalimat kepada saudara. Wahai saudaraku Mauna, tiada kemilau seindah sangsil. Anda kemudian menghafal. Tiada kemilau seindah sangsil. Anda menjabarkan dalam hidup saudara. Setiap kemudian Anda mandi, Anda menggunakan sampo sangsil. Ada orang ketiga yang bukan berhadapan dengan saya, mendengarkan mengetahui kemudian kalau saya pernah berkata demikian kepada saudara melalui orang-orang, lalu dia mencatat, Yesus Bang Suma berkata kepada saudara Mauna muridnya, tiada kemilau seindah sangsil. Bisa jadi ditambah. Dan sangsil ini adalah cairan yang digunakan untuk sikat gigi sehari-hari. Bisa, kenapa tidak? Karena yang menulis bukan murid saya. Mereka menulis hanya dari pendengaran-pendengaran, dari kesaksian-kesaksian orang yang didengarkan, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Bang Suma dengan muridnya Mauna. Maka yang disebut Injil adalah yang saya sampaikan kepada saudara. Di dalam Yohanes 17:8, kebetulan kebenaran tercatat juga seperti itu. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridnya. Pertanyaannya, apakah muridnya setelah menerima firman mereka menghafalkan? Tidak. Apakah ketika murid Yesus menerima segala firman mereka menuliskan? Tidak. Berarti mereka hanya mendengarkan, setelah itu lepas begitu saja.
Oleh karena itulah memang murid Yesus itu cuma sedikit. Man ansari ilallah, nahnu ansarullah, cuma itu doang. Setelah itu tak ada lagi. Kenapa? Karena tak ada unsur sanad, unsur ijazah di dalam pengajaran Injil Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Tidak sama seperti Quran. Memang betul-betul dihafal, memang betul-betul dituliskan. Kenapa? Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaga. Ada nggak jaminan Torah dan Injil ini dijaga? Nggak ada. Dari jaminan Tuhan itu nggak ada. Maka Nabi Isa mengajarkan pengajaran, muridnya mendengarkan dan merealisasikan. Titik. Selesai, hanya sampai di situ. Siapa yang membukukan? Nah, orang ini saudara Datu dari tadi sibuk. Kenapa ya? Bisa nggak diturunkan aja sebentar? Mungkin beliau lagi sibuk kali ya. Sampai di mana tadi? Nah, sikat gigi pakai sampo. Nah, gitulah. Silakan. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bang Mauna. Ya, oke. Gini Bang Suma, kan kami mendekati Natalan kan gini Bang. Saya sering mendengar orang-orang Muslim mengatakan itu bukan kelahiran Yesus, tetapi kelahiran Dewa Matahari. Apa itu benar Bang Suma? Itu tradisi orang-orang terdahulu, agama pagan kuno. Memang betul itu. Dewa-dewa mereka yang lahir tanggal 25 Desember itu memang banyak diyakini seperti itu. Jadi ketika dikatakan apakah Yesus itu lahir di tanggal 25, mana dalilnya? Ada nggak buktinya? Nggak ada bukti kalau dia lahir tanggal segitu. Nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, ini hanya tradisi masa lampau yang kemudian dilanjutkan lagi. Kenapa bisa demikian? Karena pengajaran Dewa Mitra lahir tanggal 25 Desember. Kemudian apa lagi ya? Horus lahir tanggal 25 Desember. Dionysus lahir tanggal 25 Desember. Mitra juga begitu. Jadi konteks dari kelahiran Kristus tanggal 25 Desember itu bukan disadur, bisa jadi. Bukan ditiru, bisa jadi. Bukan dijiplak, bisa jadi. Tetapi pada faktanya Yesus sendiri tidak lahir di tanggal itu. Yang lahir menurut tradisi paganisme adalah dewa-dewa orang-orang terdahulu, termasuk dewa Hermes. Gitu Bang. Makanya kami umat Islam, karena kami umat yang dilarang melakukan kebohongan, maka kami tidak mau mengucapkan Natal. Bukan karena kami intoleran, tidak. Karena kami tahu bahwa menurut sejarah agama-agama kuno terdahulu, yang lahir tanggal 20 Desember itu adalah dewa-dewa orang terdahulu. Agama-agama pagan terdahulu. Contoh Dewa Mitra, Dewa Horus, Sri Krishna, apalagi? Sirahutra, kemudian Dionysius, kemudian Siddhartha Gautama, Dewa Hermes, Tammuz, Herakles, kemudian apalagi? Adonis. Banyak lagi, Dewa Tammuz juga 25 Desember, termasuk Horus. Nah, Maria melahirkan tanggal berapa? Tanggal 25? Enggak. Makanya Al-Quran mengatakan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pembohong yang nyata. Kami nggak mau dikatakan oleh Allah pembohong, karena pembohong itu tempatnya di neraka. Kami nggak mau, maka kami maaf, hargai saya, hargai kami yang umat Islam ini yang dilarang berbohong. Jangan paksakan kami mengucapkan sesuatu kalimat yang dusta. Selamat hari tahun Natal ya. Mudah-mudahan enggak ada, enggak bisa. Kami bukan pembohong, kami enggak diajarkan untuk berdusta begitu. Dan memang enggak ada data Yesus lahir tanggal 25. Itu hanya disadur dari agama kuno sebelumnya. Begitu kawan.
Satu lagi Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma, apa bisa meyakinkan bahwa Isa sama Yesus itu apakah orang yang sama? Sedangkan dari segi kelahiran yang satu, setahu saya ya Bang ya, yang satu di bawah pohon korma katanya kan, yang satu di dalam kandang. Kan itu kalau pendapat pribadi saya ya Bang Zuma ya. Iya. Orang yang beda. Iya. Kalau pendapat Bang Zuma gimana Bang? Sebenarnya gini saudaraku, kalaupun sama, tidak akan menjadikan Islam dan Kristen itu sama. Kalaupun beda, memang kita beda, kan gitu. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai oknum yang lahir di tengah kaum Bani Israel, oknum ini lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa. Saudara Kristen menyebutnya Yesus. Oke. Beda. Sekarang permasalahannya, ketika dia beda, apakah Islam gugur dan menjadi Kristen itu benar? Tidak juga kan? Harusnya yang dipermasalahkan di sini bukan Islam dan Kristennya, tetapi yang dipermasalahkan di sini bukan Isa dan Yesus, tapi yang dipermasalahkan adalah Yesus orang Yahudi dan Kristus Tuhannya Kristen. Karena Yesus adalah manusia, sedangkan yang disembah oleh Kristen bukan manusia. Dua Yesus yang berbeda. Kalau Nabi Isa dan Yesus berbeda, silakan aja. Toh kita keyakinannya memang berbeda. Tapi yang jadi bermasalah ini kalau Yesus Yahudi dan Yesus Kristus itu yang disembah Kristen berbeda, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Nama sama, tapi oknum berbeda. Celakanya, saudara-saudara Kristen tidak sampai ilmunya ke sana. Dia pikir selama ini yang mereka sembah adalah Yesus anak Maria, padahal bukan. Nama sama, tapi pribadi berbeda. Nama sama, tapi kemudian oknumnya berbeda. Nah, kalau masalah Isa dan Yesus itu hanya berbicara tentang sejarah yang berbeda. Sejarah Isa di dalam Al-Quran sumbernya dari langit. Sejarah Yesus dalam Bible sumbernya dari wartawan. Sekarang permasalahannya adalah mana yang betul? Kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang bukan nabi, bukan penerima firman, dengan Nabi Muhammad yang adalah nabi yang menerima firman dari langit. Orang waras pasti percaya kepada pemberitaan dari langit daripada pemberitaan para wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak mengenalnya. Maka saya pribadi, kalau ditanya apakah itu sama, saya katakan beda. Beda cerita. Tapi manifestasi dari dua cerita yang berbeda ini membahas tentang oknum yang sama. Ini bahasan. Lalu bagaimana dengan kepercayaan tentang konsep Tuhan? Apakah Isa dan juga Yesus itu sama? Tidak. Yang disembah oleh orang Kristen itu bukan Nabi Isa. Yang disembah oleh orang Kristen itu juga bukan anak Maria. A'anta qulta linnas dalam Al-Quran. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Berarti yang disembah oleh orang Kristen bukan Nabi Isa. Kemungkinan Yesus. Yesus pernah nggak kau mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu? Tidak juga. Lalu siapa yang pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan tapi dia bukan Tuhan? Iblis. Di mana itu tertulis? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Jika engkau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Begitu disembah, begitu dia merasuki kemudian manusia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepadamu? Siapa yang menjanjikan kuasa? Ayo. Yang menjanjikan kuasa dan berhak memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki adalah iblis. Kepada aku telah diberi kuasa. Tanya, sini, aku mau tanya.
Yang memberikan kepadamu kuasa siapa? Apa jawabannya? Nggak ada. Adakah Tuhan pernah berjanji akan memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada manusia? Tidak. Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa langit adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31, penguasa bumi adalah iblis. Berarti yang mengatakan aku berkuasa baik di angkasa langit atau di surga atau di bumi, itu siapa? Sibilisisis. Adakah Yesus pernah mengaku itu? Tidak. Apakah Yesus pernah menerima kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Penggantinya Isa alaihi salam. Begitu saudaraku. Jadi kalau saya ditanya beda. Jadi bang, siapa yang penggantinya itu siapa bang? Yang pendapat abang yang disalib itu bang? Yang disalib itu orang yang dikutuk. Iya benar kan, itu ada datanya yang orang yang. Tapi siapa itu bang orangnya bang? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Menurut saudara Mauna, itu siapa? Yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Kalau ini pendapat saya pribadi ya bang. Ya. Kalau yang terkutuk, yang dikutuk itu Yudas bang. Yudas. Iya. Itu pendapat saya ya bang. Itu juga pendapat saya. Karena dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib adalah orang yang membenci Nabi Isa. Orang yang memusuhi Nabi Isa. Itu yang disalib. Jadi kalau itu benar adalah Yudas, berarti sudah 2000 tahun Yudas disembah. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Emang Yudas pernah mengajarkan itu? Tidak. Baca Yohanes 13 nomor 2. Iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Berarti yang berbicara ini adalah iblis dalam tubuh Yudas. Sama seperti Legion yang berbicara di dalam tubuh orang yang ada di pekuburan yang menyembah Yesus di Markus 5. Sama seperti roh tenung yang datang kepada Paulus di Kisah Para Rasul 16 nomor 16, 17, 18. Maka yang keluar dari kubur juga sama persis. Roh jahat, iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu pernah Yesus uraikan. Di mana Yesus menguraikannya? Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ada orang yang di dalam dirinya kerasukan 8 iblis. Nah, Yudas bisa nggak kerasukan iblis? Bisa. Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis masuk ke dalam tubuh Yudas untuk membisiki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Terkutuklah orang yang menyerahkan, yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yudas. Karena yang disalib memang adalah orang yang dikutuk Tuhan. Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Apakah Yesus menerima suap? Tidak. Apakah Yesus orang fasik? Tidak. Beliau orang suci. Tidak mungkin dia yang disalib, tidak mungkin dia dikutuk. Berarti yang disembah selama ini bukan Yesus, tetapi Kristus palsu. Makanya agak lain. Natalan, apalagi Sinterklas, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Makanya agak lain. Karena tak ada mutiara, maka mereka membabi buta. Karena tak ada mutiara kepada mereka. Kalau ada mutiara, ada ilmu kepada mereka, tidak mungkin. Pasti mereka akan bertanya, ada apa ini kok beda ya? Yesus di dalam Bible mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran Kristen. Kalau dikumpulkan semua yang dipraktekkan Yesus lalu kita ikuti prakteknya, maka kita tidak akan jadi Kristen, kita menjadi Yahudi.
Lalu kenapa kita harus jadi Kristen kalau Yesus sendiri tidak Kristen? Kan lucu itu. Pengikut Yesus, tapi Yesus tidak Kristen. Gimana ceritanya? Kan lucu kan? Berarti ada Yesus lain yang mengajarkan untuk diikuti, tapi bukan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria diikuti, di dalam Yohanes 14 nomor 12 kata beliau, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan segala pekerjaan yang pernah aku lakukan. Nah, berarti kalau mengasihi Yesus, lakukan apa yang pernah dia lakukan. Nah, kalau dilakukan apa yang pernah Yesus lakukan, maka yang nampak adalah Yudaism. Sunat, puasa, ibadah Sabat, tempatnya di sinagoge, bukan di gereja, puasa dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Tapi Kristen selalu mengaku, kami ini pengikut siapa? Pengikut Yesus. Lah, tapi kok kelakuan kalian tidak seperti Yesus? Oh, maksudnya pengikut Kristus yang datang keluar dari kubur. Bukan yang datang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Itu oknum yang berbeda. Oke, Bang silakan. Iya, iya. Gini Bang, ini saya semuanya sudah saya rekam Bang Zuma. Nanti saya pelajarin, iya, pelajarin Baik, Bang. secara perlahannya Bang Zuma ya. Baik Bang, baik. Itu aja ya Bang Zuma. Siap. Sekali lagi Bang Zuma, Bang Handi, Bang Bandi, saya pribadi minta maaf ya sama umat Muslim karena saya sering menghujat. Saya berjanji tidak akan lagi seperti itu. Iya kawan. Saya benar-benar ingin belajar Bang Zuma. Iya, sama juga. Aku juga mau belajar. Iya. Sama-sama kita Ya, Bang belajar. Zuma. Saya juga minta Ya, Bang maaf Zuma. ya. Ya, makasih ya Bang Zuma ya. Sama-sama Bang. Ya, Bang Handi ini cerdas juga Bang Zuma. Betul. Sama, iya. Masya Tapi Bang Allah. Zuma emang kalau masalah hebat, jujur Bang Zuma hebat. Siap. Makasih. Ya, makasih ya Bang Zuma ya. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Masya Allah. Ini izin Gurunda Bang Datuk mungkin ada yang mau disampaikan nih dari tadi. Iya mungkin beliau. Ya, naik dulu Bang Datuk. Tadi masih ini jadi diturunkan dulu karena terbuka terus mute-nya tadi. Ada suara ini juga. Iya, Suara musik. orang, bukan musik, orang berkelahi pakai tutup panci. Silakan Bang Datuk. Mana tadi Bang Datuk? Mana Bang Datuk tadi? Loh. Enggak ada lagi deh. Ya udah kita lanjut sambil tunggu Bang Datuk, mungkin ada yang mau disampaikan, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Ini lagi Joseph lagi. Saya boleh tanggapi omongan kosong Bang Zuma nggak? Saya udah catat semua loh, mulai dari Injil, mulai dari ISO dan lain-lain. Boleh nggak saya bantah semuanya? Silakan. Oke. Kalau Injil tuh artinya apa, Zuma? Itu isi malam, itu adalah nama, tidak ada artinya. Kata Injil itu Katanya membantah, asal malah katanya dari bertanya. apa? Gimana sih? Injil itu nama, tidak ada arti. Injil itu dari Angelion. Oh, itu dari Talu. Enggak, sini dengerin. Itu Muslim dari lihat ya. itu Kalau dari saya diturunkan Talu. berarti dia takut ya. Itu dari Talu. Tolong kau tunjukkan di dalam original. Teman-teman yang Muslim sekarang. Tolong kau tunjukkan original teksnya. Sekarang- Kata Injil ada nggak dalam kitabmu? Ada nggak? Juga. Ada nggak? Asal Yang ada kata Injil. adalah Evangelion, artinya kabar gembira atau kabar baik. Ya, karena kamu menyerap nih, dengerin saya. Enggak menyerap pula, menyerap Ya. matamu suwe. Enggak ada itu menyerap dari Hong Kong. Kurma. Coba kau Saya bahas semuanya, berani. Kau tunjukkan kepada saya di mana ada. Diam. Di mana? Dengar. Kau tunjukkan kepada saya di mana ada Bible dalam bahasa Arab pada abad ke-7 di Arab. Tunjukkan kepada saya.
Tunjukkan. Bahas dulu tentang Injil, jangan lari Ya kau. itu makanya dari mana kau Oke, bilang bisa stop. dur? Sedang orang Arab tidak mengerti tentang kitab lo. Oke, Kitab lo sekarang nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-9. Tuyul. Baru niru-niru Injil. Dalam bahasa Inggrisnya pun, bahasa tertua atau bahasa Yunani sekalipun tak ada kata Injil, Evangelion itu. Kau pandai-pandaian. Oke. Jangan main. Nah, kau Kenapa? tunjukkan datamu, silakan. Oke. Setelah saya tanya kata Injil, Injil, kata apa arti kata Yesus? Ayo. Injil, apa arti kata Injil? Semua kau ingin artikan. Ini apa arti kata ini? Apa kata ini? Apa arti kata ini? Emang kitab terjemahan Al-Quran itu. Kalau kitabmu kitab terjemahan, semuanya ada artinya. Karena semua diterjemahkan. Namanya juga kitab terjemahan. Pandai-pandaian kau, kitabmu itu nanti ada dalam bahasa Arab itu di abad ke-9, tuyul. So paten. Niru Islam, ngaku-ngaku dia yang ditiru. Pret. Kata Injil jelas-jelas Evangelion. Evangelion. Jadi Injil. Diminta data, ini dong ada datanya bang. Apa itu? Abad pertama, apa di abad pertama? Evangelion, ya bukan Injil itu. Kabar gembira itu. Kaisar Agustus. Karena mutiara tidak dilempar kepada. Betul sekali. Kenapa Injil. bisa seperti sebodoh itu? Karena tidak ada mutiara diberikan kepada babi. Injil itu bahasa Yunani apa bahasa Arab ya? Bahasa Arab dong. Loh kenapa diambil Iya oleh karena mereka? itu, karena kata Dinda Fandi, karena tidak diberikan mutiara sama dia oleh Yesus. Karena dia dianggap babi. Kata Yesus nih, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Apa itu mutiara? Ilmu pengetahuan. Mutiara itu kitab suci. Ada nggak kitab sucinya orang Kristen? Ada bang. Mana? Buku yang dianggap suci. Oh beda. Beda kitab suci dengan buku yang dianggap suci. Kalau kitab suci itu dari sumber tidak pernah berubah sampai hari ini. Itu kitab suci. Kalau kitab yang direvisi, koreksi, tambal sulam, itu bukan kitab suci, tapi kitab yang dianggap suci. Beda itu. Sampai dulu Bang Datu, ada yang mau disampaikan Bang Datu? Silakan Datuk. Silakan Bang Datuk, dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Mute-nya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Waalaikumsalam. Bang Pandi, Bang yang buat yang Muslim yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai di Sumbar, Bang Zuma, setelah 1 hari 2 malam kami bekerja untuk 2 hari. Dibesarkan ya. Ya, 2 hari untuk menyampaikan menyalurkan bantuan dari umat melalui API. Alhamdulillah telah kami sampaikan untuk paketnya ada sekitar 230 paket, yaitu sekitar 600 kilo beras. Kemudian ada berupa uang saya kasih, kemudian berupa semen, kemudian ada beberapa lagi beras sesuai dengan laporan yang saya kirim tadi kepada Bang Zuma, kepada Ustaz Alif. Semuanya telah saya salurkan dan mereka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada API, kepada Bang Zuma dan semua umat yang telah memberikan donasi untuk Sumbar. Demikian Bang Zuma laporan. Nanti masalah ininya Bapak nanti saya Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Kalkulasinya. Alhamdulillah. Untuk yang anak yang ibunya tercebur yang sampai sekarang belum ditemukan itu Bang Zuma saya kasih 1,5 Bang Zuma. Siap. 1,5 juta saya kasih.
Nggak tega, Alhamdulillah. pertama saya kasih 1 juta. Nggak tega saya, bajunya nggak ada, baju sekolahnya dia kesenam, dia masih saya tambah 500 lagi. Ya. Oh iya. Itu kalau mau sekolah di Jakarta diinfo ke kita, Bang. Saya tanya dulu sama saudaranya, kalau mau dia. Iya. Ayahnya Iya. sakit-sakitan. Oh, sakit-sakitan. ada ayahnya. Ayahnya Kirain. sakit-sakitan. Oh iya iya iya. Jadi saya gini, udah komit saya tadi juga dengan perantau-perantau di Sumbar, di Jakarta. Saya bilang kasih tahu Maria, dan mereka akan mencoba untuk mengangkat sebagai anak, karena ini kasihan katanya. Itu Bang Zuma. Jadi laporan saya sama pimpinan API di pusat, alhamdulillah saya sampaikan besok. Tadi ada masuk juga Bang Zuma 250 bantuan dari teman. Mungkin saya besok berupa uang saya kasih lagi untuk yang ini saudara-saudara yang belum dapat bantuan. Insya Allah besok. Masya Allah. Makasih Bang Datuk. Ya. Sehat terus Bang. Siap. Gimana lagi jalan kaki jauh Bang Zuma, 20 kilo di motor. Iya. Gimana lagi, inilah namanya Perjuangan. Dia perjuangan. Nah inilah fungsinya API ada kan ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Bisa di-spill kali foto-fotonya itu bisa. Udah saya Berarti kirim bisa. ke grup kan, ke mana, ke Setalif. Iya ada sih, ada. Dia bentar dulu ini. Bentar ini saya kasih, bentar saya ini aja ya. Saya ini aja ya. Apa namanya? Bentar sini. Bentar. Ini Bang, ini masyarakat ini langsung, saya maunya langsung ke masyarakat, tidak melalui Pemda atau apa, saya langsung ke tengah masyarakat. Kalau lewat Pemda atau lewat Basnas atau nanti bantuan itu tidak akan tercapai ke masyarakat. Enggak kayak begitu. Kalau melalui Basnas sampai juga. Sampai Tapi juga, kalau tapi langsung lama, lebih lama. cepat. Iya, Ya. lama Bang Andi. Iya. Lama Bang Andi. Jadi Karena banyak masyarakat yang sudah butuh diurusinnya sekali. gitu. Ya. Bukan nggak nyampe, dicabut dulu, bukannya nggak nyampe, cuman Jadi saya betul ya. Iya, iya. Sorry, bukan nyampai tapi lama gitu ya, Bang. Lama maksudnya. Jadi bukan, maaf ya, bukan tidak sampai tapi lama gitu. Jadi saya ingin cepat ke masyarakat, langsung ke masyarakat, dan langsung berdapat dengan masyarakat penerima untuk bantuan tersebut. Jadi alhamdulillah saya kumpulkan masyarakat untuk ini yang terkena bencana Bang Di, ini hancur ini rumah penduduk ini di situ hancur itu. Kemudian yang di grup aja tadi, yang di grup di SPL aja, yang di grup yang ada antum kirim itu Pak. siap Bang Di, siap. Ini bantuan untuk masyarakat, untuk ini ada sekitar 5 titik yang dari kemarin 5 titik saya kasih untuk anak tersebut. Kemudian untuk 50 sak semen, alhamdulillah mereka berterima kasih sekali kepada kita, kepada pimpinan API, kepada umat. Itu Bang Adi. Lanjut Bang Adi. Masih ada yang lain tuh. Coba yang Masih lain. banyak Bang Adi. Bentar dulu. Jadi spill aja semua nggak apa-apa. Oke, siap Bang Adi. Siap Bang Adi. Dalam ini Bang Di, dan ini anak yang terkena, yang kena, mau tutup. Bentar dulu Bang Di, ini belum saya simpan ini. Dan ini anak yang terkena apa namanya? Kok nggak bisa juga gitu kan ya? Ini anak kita yang terkena apa, ibunya yang meninggal dunia sampai sekarang belum diketemukan. Belum ditemukan sampai sekarang. Saya dengarnya nangis, saya lihat ini nangis ya Bang Andi. Saya telepon Ustaz Tarif, nangis saya.
apa namanya mengadukan anak tersebut karena anak ini sedang dalam masa kasih sayang, kemudian butuh apa namanya butuh seorang ibu. Nggak nyangka-nyangka ibunya langsung terjun ke dalam sungai di tengah-tengah jembatan, ya, di tengah-tengah jembatan ibunya meninggal dunia. Ini ini bantuan-bantuan untuk ini semuanya bantuan-bantuan. Bantuan-bantuannya alhamdulillah sudah kita sampaikan. Yang lain lagi masih ada itu. Bentar dulu Bang, tidak bisa dibuka ya mana masuk dalam ini saya. Bukan ini. Bukan ini Bang. Bentar dulu tidak bisa dibuka ini. Mana bisa dibuka yang lainnya. Yang lainnya berupa video Bang Ali, berupa video. Video itu di apa mana di ini saya ada tuh di Facebook saya. Ini berupa video Bang Ali. Berupa video semuanya. Oke, kalau gitu bisa, bisa saya buka ya. Apa pula ini? Apa pula ini? Apa pula ini? Apa pula tuh? Itu semuanya Bang Adi. Nah, tadi saya ada video itu banyak saya pakai, lupa saya ini ya. Bang Adi, itu ini ada 100 orang Bang Adi yang ini. Ada 100 kakak itu. Untuk di sini. Tempat lain ada 80, tempat lain ada 40 juga, jadi ada sekitar 220. Kemudian apa namanya? Ada yang berupa duit saya kasih. Itu Bang, lupa saya ininya di dalam video Bang Adi. Bisa dibuka di sini Bang. Ini saya buka deh. Gantian. Ya, siap Bang Adi. Coba aku yang digedein. Nah, ini satu. Oke. Ini persiapan berangkat. Itu bukan saya Bang Adi, bukan saya Bang Adi, bukan saya Adi. Yang Itu siapa? Bang Adi. Itu bukan saya Bang Adi, bukan saya. Oke. Bukan saya Bang Adi, bukan saya Bang Adi. Tadi saya berangkatnya saya live tadi itu berangkatnya mobilnya. Yang ini ada. Bukan. Itu udah saya bukan sama-sama Ustaz Alif saya kasih semuanya. Bang Zuma udah kasih. Tadi semuanya ada fotonya. Yang ini yang mau jalan tadi. Enggak, bukan. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Ada saya kasih sama Bang Zuma berupa video semuanya. Oh, kalau yang ini baru nih. Iya, itu kemarin itu. Oke. Sip. Kemarin itu. Ada semuanya udah saya kirim sama Ustaz Alif semuanya. Dokumentasinya udah saya kirim semuanya sama Ustaz Alif. Oke. Bang Datuk, mungkin gitu aja Bang Datuk biar kita lanjut lagi. Siap. Makasih banyak laporannya. Ya, siap Bang. Siap. Lanjut. Siap Bang Datuk. Oke, ada Bang Daen. Selamat malam Bang, silakan. Kristen atau Muslim? Maaf, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ya, saya rasa bersyukur banget ya bisa langsung kejawab sama Bang Zuma. Saya asal saya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, yang lebih dikenal dominan mayoritasnya Katolik ya atau Kristen gitu. Jadi kita di sana tuh kan hidup berdampingan kan bersama orang-orang nonis begitu. Jadi saya mau nanya kepada Bang Zuma mengenai batasan kita nih Bang. Gimana batasan kita sebagai seorang Muslim yang hidup berdampingan gitu? Batasan toleransi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya pernah melihat bagaimana sudut pandang Bang Zuma ketika contohnya ini ada satu daerah yang ingin membangun masjid, akan tapi dalam pembangunan itu dibantu juga sama orang-orang nonis gitu, non-Islam gitu, baik dari segi dana dan tenaganya. Jadi itu Bang Zuma, syukran. Iya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian ikut berpartisipasi dalam membangun rumah ibadah, ya tergantung situasinya sih sebenarnya. Yang penting jangan dipaksa kan gitu. Jangan mereka dipaksa untuk kemudian turut membantu. Tapi kalau mereka datang memberikan bantuan kepada kita untuk bangun masjid,
dalam hal ini secara fisik mereka datang sekedar untuk angkat pasir dan seterusnya, itu biasa itu. Karena ini kan kita bukan negara Islam. Kita dituntut kemudian untuk toleransi antar umat beragama. Yang penting dalam tatanan keagamaan kita tidak diganggu dan juga kita tidak mengganggu. Kita saling menghargai satu sama yang lain. Itu bagus, Bang. Itu bagus. Dalam cakupan sebagai warga negara, itu bagus, saling membantu seperti itu bagus. Yang penting pada saat prosesi keagamaan, ya mereka tidak boleh turut campur. Begitu juga kita dalam prosesi keagamaan boleh aja. Karena kita ini kan makhluk sosial. Kita butuh makhluk yang lain, kita butuh manusia yang lain. Begitu kawan. Yang penting jangan kebablasan. Hari ini dia bantu kita, kemudian ini besok kita bantu juga membuat gereja, ikut-ikut di dalamnya, kemudian sampai mengalami hal-hal yang ya mungkin ada trik atau apa gitu, bukan kita zuzon, tapi itu banyak terjadi. Tadinya hanya diundang sebagai pemusik, lama-lama ya mereka sudah beranak-anak dan anaknya sudah jadi oten. Curhat sama aku gitu, tadinya saya cuman pengantar gitaris acara ini bang, tapi lama-lama ini ya sudahlah, itu trik. Biasanya gitu, kita nggak zuzon, tapi biasanya mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri itu karena mereka mengharapkan kita juga melakukan hal yang sama, mengucapkan hari Natal. Ya betul, itu yang terjadi seperti tahun-tahun lalu kan, ketika hari raya Idul Fitri itu mereka datang ke rumah, namanya berziarah kan, memberi selamat gitu, salam gitu, dan sebaliknya gitu mereka mengundang kita ke acara Natalan gitu. Kata mereka mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa, intinya datang saja gitu, menghadiri gitu Bang Zuma. Ya nggak boleh, itu kan prosesi agama, ngapain kita hadir? Inilah kalau toleransi, orang-orang ini kan harusnya menghargai kita. Bahwa ada batasan-batasan di dalam agama Islam itu yang saudara kita Islam tidak bisa langgar. Sama halnya kalau mereka sudah tahu jangan makan babi, kita dilarang makan babi, udah datang aja pak, nggak usah makan babi, tatap-tatap aja babinya. Iyalah, kan tidak dimakan toh, yang dilarang kan makan. Tidak apa-apa, nggak usah makan pak, tatap-tatap aja, kami cuma simpan di meja kok. Nggak perlu pun dimakan, liatin aja sampai liurnya itu meleleh. Akhirnya lama-lama coba deh, kan begitu awalnya. Wah enak juga ini, pesta-pesta kayak gini. Besok datang lagi. Akhirnya yaitu cinta. Ingat kak pesan Al-Quran, iblis itu cara menyesatkan bukan secara langsung, tapi selangkah demi selangkah. Saya sudah menangkapnya. Intinya kalau masalah tentang akidah itu ya, kita harus tegas dan betul sekali. Dan saudara kita Kristen pun harus sadar itu, bahwa realisasi daripada saling menghargai dan mengasihi adalah memahami batasan-batasan agama saudara kita, kan gitu. Sudah tahu dilarang, mereka ikut, janganlah diundang. Kan kita bisa berhubungan dengan hal lain seperti berbisnis, kumpul di balai desa dalam acara memakmurkan, kemudian membuat desa kita semakin maju, berkembang. Jangan dalam hal-hal yang memang dilarang. Kalau dalam hal yang lain silakan. Kerjasama membangun jembatan, ayo. Tapi kerjasama bikin acara Natalan, ya janganlah. Itu tidak toleransi namanya. Sudah tahu orang Islam dilarang dalam agamanya seperti itu, masih juga diundang. Berarti Anda kurang ajar. baik Bang Zuma, terima kasih banyak atas ilmunya Bang Zuma. Iya, sama-sama saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. menyimak saya rala tadi itu dari ini Aceh. Oke, sipil dulu ya, tanggung nih. Baru kita langsung diskusi. Oh dari Aceh. Iya. Dari yang tadi itu dari Aceh. Ini Aceh. Oke. Tunggu, saya buka lagi yang lain. Nah, ini persiapan Aceh ini. Terus nah ini bawahnya taruh. Terbaca nggak nih?
Yang wakili kita di sana siapa? Aceh. Bakri Aceh. Oh, Bakri Aceh. Ini Bakri. apologet. Aduh, nggak kebaca sih kok burem. Kebaca nggak nih? Nggak ya? Duh, kenapa burem sih? Nah itu, kebaca ya. Baca bang, spanduknya ada ya Kanda? Nah itu ada itu di bawah. Terus, mana nih bawahnya lagi? Ada sih spanduknya nih. Nah ini terbaca nih. Apologet Islam Indonesia. Aceh ini. Perjuangannya memang nih berat. Nih, udah sampai lokasi nih. Alhamdulillah. Aceh. Terima kasih teman-teman netizen. Oke, terima kasih. Ada videonya tadi. Nah ini videonya sih. Gimana ya? Kecil suaranya ya. Oke. Dari sini suaranya aja nih, biar gede. Apologet Islam Indonesia sudah berada di lokasi tangga bencana Kabupaten Aceh kami. Insya Allah sebentar lagi akan kita salurkan bantuan dari rekan-rekan Apologet Islam Indonesia. Oke, itu. Itu tadi suara dari video. Lanjut. Oke, Masya Allah. Oke, lanjut. Iya, kami ucapkan ya terima kasih kepada kawan-kawan Muslim, Aki dan Ukti. Terima kasih sudah membantu support saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana. Jangan lupa didoakan kawan-kawan kita yang Muslim di sana, ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita lanjut lagi dialog. Kalau Sumut besok bergerak, Sumut. Siapa Bang Parok langsung memimpin besok Sumut. Itu Alhamdulillah. laporannya. Oke, siap. Makasih Bang Andi. Oke, silakan teman-teman Kristen lagi. Kita ngobrol santai lagi. Kita sharing-sharing lagi sama Gurunda Zuma. Kalau ada teman-teman Kristen, request aja. Izin kalau kawan-kawan Muslim kalau bisa standby aja dulu. Oke, izin Bang Wawan kalau bisa cari tempat yang aman. Mas Kan, selamat malam. Kristen Muslim Bang. Mas Kan, agamanya apa Bang? Ya Mas Rat, agamanya apa Bang? Halo. Izin teman-teman Muslim, izin ya kasih kesempatan lagi teman-teman kita Kristen untuk naik, biar kita bisa dialog lagi. Karena sudah disampaikan tadi kan, sudah ada laporan dari Bang Datuk, sudah disampaikan ke Ketua Apologet Islam Indonesia Ustadz Alif. Sekarang kita lanjut lagi dialog. Teman-teman Kristen lagi kita naikkan. Bang Awe, selamat malam. Assalamualaikum, saya ingin berucap terima kasih. Saya berasal dari Aceh Tamiang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar ya bang. Terima kasih ya Bang, sudah sampai bantuannya ke kampung saya di Kota Lintang dan di Aceh Tamiang. Bawah jembatan itu telah kampung saya. Alhamdulillah. Gimana suasana di sana bang? Saya saat ini di Korea, cuma rumah adik saya, kakak saya, dan rumah mendiang orang tua saya separuh hilang dan mereka sudah tidak ada lagi rumahnya. Jadi saya tadi melihat videonya, saya berterima kasih atas saudara-saudara saya yang telah membantu. Jadi saudara kita, keluarga kita tinggal di mana sekarang ini? Di Aceh Bang. Iya, maksudku nginap di mana gitu? Balai desa? Sebagian enggak Bang, ada sebagian ada namanya Kampung Payabedi, itu memang tidak kena banjir, semua keluarga ngungsi di sana. Oh, kalau lahannya di situ masih luas, harusnya pemerintah kasih aja situ sebagai pemukiman ya, untuk tinggal menetap di sana.
Cuma memang untuk saat ini saya bukan promosikan untuk daerah saya bang. Orang memang butuh untuk pengobatan sama air bersih dan penerangan. Saya pun nggak mau menyalahkan pemerintah. Ya begitulah bang, pemerintah lambat. Karena banyak Saya sangkanya mungkin. provokator ya. Enggak kayak Ya gitu. bukan karena banyak bang. Mungkin masyarakat ini semua sudah tahu kok. Saya nggak mau nanti saya dibilang provokator kan. Saya nggak mau. Cuma biar aja lah masyarakat yang melihat. Ya, pemerintah itu bukan mengabaikan, cuman terstruktur Lambat rapi bang, gitu. lambat. Saya paham. Memang akses itu belum ada. Emang nggak bisa dijangkau. Sudah sampai 7 hari. Dan saya mendengar, saya sempat nangis bang. Jujur saya bilang pas waktu orang mereka melapor kami lapar, belum ada pertolongan, sampai adik sepupu bapak saya pun masih terjebak air. Cuma nggak tahu saya bang sampai menolong, sampai saya mau kirim uang, tolong kalian sewa boat atau speedboat, abang yang bayar dari sini, abang kirim. Cuma memang tak bisa juga bang, cuma alhamdulillah kabarnya dia sudah selamat. Tapi nggak masalah lah bang, Begini mereka bang, selamat bela rumah. alhamdulillah. Yang kayak beginian itu memang kita harus bekerja sama, jangan ke pemerintah saja. Banyak kok elemen-elemen masyarakat, begitu ya. Jadi jangan menyalahkan Itu banyak. pemerintah, Ya, begitu. saya tidak menyalahkan bang, memang betul. Saya tidak menyalahkan, makanya kalau saya ngomong nanti saya takut provokator. Yang jelas memang itu pertolongan. Cuma yang banyak saya bilang, yang banyak itu menolong masyarakat, ya masyarakat juga yang menolong. Sama-sama masyarakat kok. Oke, itulah Saya pentingnya tidak menyalahkan. gotong royong, saling Ya. tolong menolong ya. Yang jelas Ya. kita sebagai rakyat Indonesia harus percaya sama pemerintah. Presiden turun langsung kok, gitu ya. Bahkan beberapa gubernur, kepala daerah turun langsung gitu. Itu sih. Mudah-mudahan Ya. saudara kita diberi Saya tetap, ketabahan ya. Ya, saya tetap Indonesia bang. Saya tetap Indonesia, biarpun mereka panas-panasnya, saya tetap Indonesia kok. Jujur. Nah, ini Ya, Komal. saya cuma Ini Ya, saya Komal, cuma naik Komal di sini. terbuka loh. Terbuka gitu loh. ya. Saya cuma bang naik ini cuma ingin berterima kasih aja bang. Oke, Bang. Iya, Nah, sama-sama ya, bang, ya. sama-sama. Ya. Turunkan aja saya bang. Makasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salon tutup, Dek Hisar. Kalau udah malam tutup. Silakan Dek, ini Dek Hisar Kristen nih, Katolik kalau nggak salah beliau ini. Silakan Dek, ada yang mau di. Ya, salam, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Gimana Dek? Saya bilang salam kok salam tutup. Emang? Ya salam tutup kalau malam gimana sih? Bro, ini kan salam itu kan kita nggak ngerti karena kan Kristen, jadi bahasa umum aja. Ya, salam. Gimana jawabnya ya coba? Ya, Salmon. Salam tuh. Gimana ngejawabnya kalau Anda bilang salam? Kita di sini jawab apa? Salmon. Coba ajarin. Nah, saya Muslim. Gimana tuh? Gimana? Ajarin coba. Cara jawabnya gimana? Kenapa diturunin? Kabur nih. Astagfirullah. Ada dikasih hotang, Lek, dikasih hotang. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Kristen, Lek Dika. Kristen. Mantap. Woi, ini keren. Silakan Lek dikasih hotang. Ada yang mau di Karabe? Silakan. Gak ada bang, gak ada. Lalu mau bertanya, mau belajar atau mau apa? Lek, silakan Lek. Gak ada bang, mau masuk aja bang. Mau menyimak begitu ya? Iya. Boleh. Soalnya kami baru kena bencana. Di mana daerah mulai?
Tapteng. Tapanuli Tengah. Iya. Jadi gimana kondisimu di sana? Ya, kayak gitulah musibah. Ini jadi gimana ini Bang Andi? Bang Andi, monitor. Sibolga ya Bang ya? Kalau kota Sibolga, kalau ibu Tapteng. Kapten? Tapteng. Tapanuli Tengah ya? Iya. Oh, ya, iya berdampak juga di sana katanya. Ya sabar-sabar aja Bang. Mau kayak mana lagi namanya musibah. Tidak ada yang mau menginginkan itu ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan bisa segera dibantu oleh pemerintah dan swasta. Tapi kalau saya lihat dari maps tadi ada yang shoot dari ini, memang banyak penebangan tambang-tambang kayu di atas gunung-gunung itu. Liar tapi juga. Nah, pohon mati, udahlah gampang longsor lah. Tidak ada lagi tempat penyimpanan air. Nah, cari jalan ke bawah. Itulah yang terjadi. Ada yang nakal. Gimana kawan? Sudah ada bantuan Bang masuk Bang ke tempatnya Bang? Enggak Bang, kalau Sibolga itu kan kena longsor, bencana banjir. Kalau Tapteng memang banyak pohon, curah hujan tinggi itu aja. Longsor juga di situ ya? Iya. Tapsel, Garoga itu parah juga. Tapi lebih parah Aceh. Iya sih. Aceh lebih parah Bang. Betul, sampai ada kampung hilang katanya di sana. Ada 4 atau berapa, 3 ya. Semoga segera pulih kembali, amin. Pandi nggak mau kesana jadi bantuan. Giliran masing-masing itu nanti wilayahnya. Kenapa? Punya giliran masing-masing yang nanti bencana itu gue bilang Bang. Yesus lagi. Disebut Yesus lagi. Iya kan, kita kan menurut BMKG kan gitu Bang. Iya, semoga enggak lah. BMKG. Tapi kami terharunya kayak gini Bang. Di Masjid Agung Sibolga kan itu kan viral itu. Iya. Nah, jadi belum sampai sebulan datanglah bencana kayak gini. Yang mati orang Aceh. Jadi yang bunuh yang 5 orang itu nggak tahu orang mana ya kan. Jadi kayak gini lah yang diterima. Oh yang kalau yang bunuh di rumah, kalau dibunuh di rumah ibadah kayak gitu, inilah yang diterima Bang. Ya juga sadis sekali ya. Iya, mahasiswa yang tidur itu. Beritanya kemarin viral, bencana ini pun viral lah kayak gitulah. Karma yang kami dapat tuh. Iya. Bisa juga karena apa ya? Memang setiap akhir tahun curah hujan tinggi. Itulah kekuasaan Allah itu Bang, kayak mana dibilang Bang. Bang Dika. Adil sih adil. Bang Dika Kristen atau Muslim Bang Dika? Kristen.
Kok Allah yang disebut bukan Yesus? Biasanya Kristen sebut Yesus. Aku udah capek ngomong sama Bang Juma, Bang Pandi. Ini si Hotang yang teman kita diskusi biasa. Iya Bang Zuma. Beliau yang sering diskusi sama kita nih. Oh gitu, lain namanya. Tapi udah lama aku nggak diskusi, udah malas. Ledika, halo Le. Takut datang Apa Le ya? semua. Sabar-sabar Le ya, yang di Sibolga ini. Tapi memang gini lah, nggak bisa kita menyalahkan karena mungkin pemukulan di masjid lah, enggak lah. Itu yang pasti mungkin karena memang udah satu nasib lah dulu itu kita bilang. Yang kedua ya Enggak juga Bang. Dulu-dulunya Bang banjirnya, ini banjirnya luar biasa. Gini Bang, Kayak mana Bang? memang Sibolga ini Bang, aku jujur-jujur aja ya. Kayak mana? Aku udah pernah ke Sibolga. Banyak itu dataran rendah menuju ke laut. Enggak Jadi juga. banyak kayaknya itu. Iya Bang, gunung-gunung itu Bang. Dekat Karena kali botak, ya, Bang, kan? kecil kali ya dataran rendahnya ke laut Bang. Cuman cepat dibuang ke laut, kan gitu. Jadi kayaknya ada pertemuan-pertemuan sungai dari puncak-puncak gunung itu menuju dia ke kota itu, ke dataran rendah itu, ke dataran apa itu. Akhirnya menyatulah air itu membandang dia. Enggak Itu juga sebenarnya Bang. banyak banjir Sikitnya. kiriman ya kuda. Sikit kalau Sibolga sikitnya Bang, kalau Taptengnya Bang. Tapteng itu ya, gini dia Bang. Iya, Hutan-hutan enggak. di Sibolga atas kecil itu ya Bang, Bang. udah gundul memang. Jadi penyerapan airnya itu udah jadi apa Bang, ya? kalau di Nggak